Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sparta selaku dosen teori akuntansi. Selamat siang juga kepada teman-teman semua. Untuk minggu ini kita bertemu lagi dan akan membahas mengenai chapter 8 yang berjudul Liabilities and Owners Equity. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman saya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dengan Janet Priscilia Jadu, NIM 2019-1211-020 sebagai ketua kelompok teori akuntansi ini. Lalu yang kedua ada Yemita Harisandi dengan NIM 2019-1211-012 dan yang terakhir ada saya sendiri, Alia Desta dengan NIM 2019-1211-040. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai proprietary and entity theory, yang mana materi ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh saya sendiri. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, apa sih maksud dari proprietary and entity theory ini? Di sini disampaikan bahwa proprietary theory adalah teori kepemilikan atau teori hak pemilik, sedangkan untuk teori entity ini yaitu sebagai sesuatu yang terpisah dan juga berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Untuk minggu kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa entitas adalah suatu jenis usaha atau anak usaha dari perusahaan besar atau perusahaan lain yang lebih tinggi di atasnya. Dapat diambil kesimpulan secara sederhana bahwa entity theory ini adalah unit bisnis dan bukan pemilik yang menjadi pusat dari kepentingan suatu standar akuntansi atau suatu metode akuntansi. Lalu di sini kita akan membahas mengenai sebuah perusahaan yang memiliki aset adalah salah satu implikasi dari adanya dana yang diberikan oleh pemilik ataupun pemberi pinjaman. Dapat kita singkat menjadi kreditor. Lalu aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan merupakan klaim antara kreditor ataupun pemilik dari perusahaan tersebut, dan aset yang diklaim oleh kreditor dikategorikan sebagai hutang, sedangkan aset yang diklaim oleh pemilik dikategorikan sebagai modal. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa di sini adalah ada suatu contoh mengenai pemilik dan si pemberi pinjaman atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kreditor. Lalu apabila kita sebagai seorang pemilik, kita akan meminjam atau meminta bantuan kepada seorang kreditor ini, maka kita akan menjadikan pinjaman tersebut sebagai modal. Katakanlah kita ingin membuka usaha, namun kita tidak punya modal dan kita harus meminjam terlebih dahulu nih kepada kreditor. Kira-kira modal kita segini cukup nggak ya untuk modal? Lalu apabila kita merasa tidak cukup dengan modal tersebut, maka kita bisa meminjam kepada salah satu pinjaman, contohnya itu seperti kreditor. Dan apabila kita ingin membuka usaha tersebut, maka hal ini dikategorikan sebagai modal, sedangkan si pemberi pinjaman ini mencatat di suatu laporan akuntansinya kita berhutang kepada kreditor ini. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa uang ini akan kita gunakan sebagai modal dan dari keuntungan usaha tersebut ini kita bisa membayar hutang kepada si kreditor tersebut. Lalu di sini ada dua hal yang membedakan antara kreditor dan juga si pemilik, yaitu kreditor memiliki klaim yang didahulukan dan juga lebih spesifik terkait jumlah dan juga waktu pembayarannya. Di sini si kreditor akan menentukan ketentuan. Misalkan kita harus membayar jumlahnya per bulan katakan 500.000 dan waktu pembayarannya itu terakhir misalkan tanggal 25. Dari hal ini saja sudah sepatutnya kita menempati janji tersebut karena sudah
dibicarakan secara bersama-sama atau sudah melalui keputusan bersama-sama. Dan waktu pembayaran dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemilik modal. Klaim dari kreditor merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan tersebut. Klaim yang artinya sesuatu yang diminta oleh si kreditor ini merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati ataupun yang harus dipenuhi oleh si pemilik perusahaan ini ataupun si peminjam uang tersebut. Sedangkan bagi pemilik modal, klaim baru akan diakui sebagai kewajiban perusahaan ketika telah dinyatakan adanya pemindahan aset secara spesifik kepada pemilik modal, seperti dividen declare, sebagai sebuah dividen payable. Dari sini saja mungkin teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya, bahwa ketika pemilik modal tersebut ingin mengakui kewajiban perusahaan itu dikatakan sebagai aset atau pemindahan asetnya bisa berpindah tangan, maka si pemilik modal ini harus menyatakan terlebih dahulu pemindahan asetnya dan harus juga membuat laporan terlebih dahulu. Lalu di sini next kita masuk ke proprietary theory. Untuk yang sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa hanya pembukaan saja mengenai teori kepemilikan dan juga teori entitas. Dengan munculnya teori perusahaan terbukti tidak memadai sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perusahaan. Untuk yang poin pertama ini dikembangkan ketika bisnis lebih kecil. Lalu poin yang kedua, perusahaan terpisah dari pemiliknya. Yang ketiga, perusahaan adalah badan hukum yang berdiri sendiri. Dan yang keempat, pemegang saham bergantung pada manajer untuk mendapatkan informasi yang tidak lagi relevan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dengan adanya teori kepemilikan atau teori hak milik ini muncul ketika teori perusahaan itu terbukti tidak memadai atau terbukti tidak mencukupi sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana sistem dari akuntansi suatu perusahaan tersebut. Yaitu di sini ada faktor-faktornya, yaitu ketika bisnisnya itu lebih kecil dari bisnis lain. Lalu perusahaan terpisah dari pemiliknya, perusahaan adalah badan hukum yang berdiri sendiri. Karena dalam teori proprietary ini, dia tidak memfokuskan pada perusahaan yang berdiri sendiri atau perusahaan perseorangan. Lalu yang terakhir ada pemegang saham bergantung pada manajer untuk mendapatkan informasi tidak lagi relevan atau tidak lagi dapat dipercaya atau informasi tersebut sudah lama dan sudah bertahun-tahun dan juga tidak diupdate oleh si pemilik perusahaan tadi. Di sini disampaikan juga bahwa perusahaan memiliki aset karena pemilik atau pihak lain telah memasok dan juga untuk mengakuisisi aset. Ada dua macam klaim tadi dari kreditur, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kreditur ini sebagai liabilitas, sedangkan pemilik ini sebagai ekuitas pemilik. Hal tersebut sangatlah berbeda bahwa liabilitas adalah kewajiban saat ini suatu entitas, sedangkan ekuitas pemilik adalah kepentingan residu atau klaim, namun bukan kewajiban untuk transfer aset tadi. Makanya saya bilang tadi bahwa apabila si pemilik modal ini ingin mengakui kewajiban tersebut sebagai aset, dia harus melakukan laporan dulu ataupun melakukan pemindahan aset secara spesifik, karena di sini disampaikan bahwa pemilik modal bukanlah mentransfer kewajiban tersebut untuk dimiliki sendiri, namun untuk dimiliki oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan juga teori entitas. Teori proprietary atau kepemilikan dan juga teori entitas ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik atau proprietor dalam akuntansinya. Dengan ini semua konsep, prosedur, dan aturan-aturan akuntansi semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Namun berbeda dengan teori entitas. Teori entitas melibatkan bisnis sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan juga akuntansi mencatat transaksi dari entitas tersebut.
sangat berbeda ya teman-teman, bahwa untuk teori proprietary atau teori kepemilikan merupakan teori yang pusat perhatiannya itu kepada si pemilik. Si pemilik ini bisa kita katakan sebagai si pemilik perusahaan, karena di sini konteksnya sedang membahas suatu perusahaan. Lalu untuk teori entitas ini, dia ini fokusnya ini melibatkan bisnis sebagai entitas yang terpisah dari pemilik, dan juga si akuntansinya ini mencatat transaksi dari anak dari perusahaan tersebut, bukan perusahaan intinya maksudnya. Lalu next kita masuk ke proprietary theory, yang mana di sini akan dijelaskan secara spesifik mengenai teori kepemilikan ini. Teori proprietary dapat digambarkan dengan persamaan P sama dengan A kurang L. Di sini P sebagai proprietorship atau pemilik dari perusahaan, lalu A sebagai aset, dan dikurang dengan L yaitu liabilities, di mana ekuitas pemilik adalah aset yang dikurang liabilitas. P merupakan kekayaan bersih pemilik bisnis, dan di sini juga dikatakan oleh seorang ahli mengatakan bahwa neraca kepemilikan adalah jumlah dari beberapa waktu tertentu yang semua elemennya ini merupakan kekayaan beberapa orang atau sekumpulan orang. Semua hasil bisnis adalah peningkatan kekayaan yang berarti meningkatkan ekuitas pemilik. Atau modal dari si pemilik bisnis ini. Aset merupakan kepunyaan pemilik, dan juga liabilitas adalah kewajiban si pemilik. Jadi, dalam persamaan P sama dengan A dikurang L ini, A itu aset sebagai pemilik dari A ini sifatnya ini pemilik dari perusahaan, lalu L juga pemilik dari perusahaan yang merupakan kewajiban yang harus ditepati oleh si pemilik bisnis, menurut Sprague atau seorang ahli akuntansi. Di sini juga dikatakan bahwa aset menjadi pemilik dan liabilitas menjadi kewajiban si pemilik pula. Berdasarkan keterangan ini, dikatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menentukan kekayaan bersih pemilik. Dan di sini juga disampaikan bahwa tujuan dari akuntansi itu untuk menentukan kekayaan. Maksudnya menentukan adalah menghitung kekayaan dari berapa banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh si pemilik bisnis ini. Lalu pendapatan dihasilkan dan beban dikeluarkan akibat dari keputusan dan juga perilaku pemilik. Akun pendapatan dan beban merupakan subsidiary akun atau akun pembantu dari P yang dipisahkan sementara untuk menentukan keuntungan pemilik. Pendapatannya adalah penambahan kepemilikan, beban adalah pengurangan kepemilikan. Sebentar ya teman-teman, kita break dulu karena ada angkul lewat. Bisa kita next. Lalu dari definisi teori proprietary tadi, menurut Vetter juga mengatakan bahwa teori pembukuan yang berpasangan dan dilandasi pada ide bahwa beban dan juga pendapatan mempunyai karakteristik aljabar yang sama, yaitu meningkatkan kekayaan pada sisi kredit dan juga sebaliknya. Modal keuangan daripada pandangan modal fisik sesuai dengan teori proprietary. Yang mana di sini Vetter mengatakan bahwa dalam menghitung pendapatan dan juga beban itu memiliki aljabar yang sama seperti menghitung aset dan juga liabilitas ini tadi. Di sini juga dikatakan bahwa maksud saya bahwa beban dan juga pendapatan ini bila dihitung dengan karakteristik aljabar yang sama, maka dapat meningkatkan kekayaan pada sisi kredit maupun pada sisi debit. Yang mana modal keuangannya ini tidak hanya berupa modal fisik, namun juga dapat berupa modal kepemilikan atau
yang disampaikan pada teori proprietary tadi yang dapat meningkatkan keuntungan ataupun kekayaan beberapa orang ataupun sekumpulan orang. Lalu yang selanjutnya masih dengan teori proprietary atau kepemilikan, aset yang dimiliki oleh pemilik dan juga liabilitas merupakan kewajiban dari pemilik. Tujuan dari akuntansi adalah untuk melihat penghasilan ataupun kekayaan dari si pemilik bisnis. Untuk melihat penghasilan bersih yang dimiliki oleh si pemilik bisnis, hal ini mengindikasikan bahwa peran pemilik tidak hanya sebagai hak milik, bahwa maksudnya ini dari peran pemilik ini tidak hanya sebagai seorang CEO atau seorang hak milik perusahaan, namun juga sebagai pengelola perusahaan. Dari pendapatan dan juga beban akan terjadi karena semua keputusannya ini berada pada tangan si pemilik. Jadi, kira-kira ketika kita menentukan pendapatan atau pendapatan suatu perusahaan ini, misalkan targetnya dalam 1 tahun harus 10 miliar, maka hal tersebut merupakan hak kelola ataupun dari si pemilik perusahaan ini. Karena beliaulah yang memegang aturan ataupun yang memegang hak tata kelola perusahaan tersebut. Lalu, pendapatan bersih merupakan kenaikan dari kekayaan pemilik dari operasional. Maksudnya pendapatan bersih merupakan kenaikan dari kekayaan pemilik dari operasional adalah pendapatan bersih ini maksudnya sudah dihitung dengan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut dan juga sudah dipotong dengan beban-beban yang lain, yang mana pendapatan bersih ini sudah dikalkulasikan dan akan menjadi kenaikan dari kekayaan pemilik secara operasional. Secara operasional ini maksudnya secara aktivitas dari perusahaan tersebut. Lalu perusahaan dalam periode tersebut, oleh karena itu segala aspek yang memengaruhi perubahan kekayaan pemilik harus dimasukkan terlebih dahulu, bahkan pada adanya unrealized gain or loss. Jadi, segala aspek yang mempengaruhi pendapatan bersih tadi harus dimasukkan terlebih dahulu, entah itu keuntungannya sifatnya rugi ataupun untung. Lalu next, kita di sini dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar bagi pemilik, dividen dinyatakan sebagai pembagian keuntungan, beban bunga dan juga pajak dimasukkan dan dinyatakan sebagai beban. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pendapatan bersih ini sudah dikalkulasikan dengan beban setiap usaha atau beban-beban yang ada pada perusahaan tersebut, dan juga sudah dipotong untuk pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. Untuk kepemilikan tunggal dan juga kemitraan ini maksudnya untuk kepemilikan suatu usaha yang dipegang oleh 2 orang ataupun 2 sekutu, lalu gaji yang dibayarkan pada pemilik yang bekerja dalam bisnis tersebut tidak dinyatakan sebagai beban, karena pemilik usaha dan juga perusahaan merupakan satu kesatuan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemitraan adalah partner ataupun pemilik dari 2 orang ataupun sekutu, apabila ketika mereka ingin membayar gaji karyawannya, ini tidak dimasukkan ke dalam beban. Karena apa? Karena 2 orang tadi atau 2 sekutu tadi merupakan satu kesatuan atau membuat bisnis ini sudah dibuat atas perjanjian yang telah dibuat sebelum bisnis ini berdiri, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke teori entity, yang mana pada teori entitas ini muncul untuk mengatasi kelemahan dari teori proprietary.
Jadi, dengan adanya teori entitas ini tentunya tidak hanya semata-mata blek langsung muncul, namun, dari kekurangan teori proprietary tadi seperti yang sudah saya sampaikan, apabila masih ada kekurangan tentunya kita harus, meng-upgrade lagi nih kira-kira teori apa yang bisa menyempurnakan ataupun yang tidak ada pada teori proprietary, maka dibuatlah teori NTP atau teori entitas. Teori ini bermula dari fakta bahwa perusahaan adalah entitas terpisah dari pemilik. Teori ini melampaui asumsi entitas akuntansi mengenai pemisahan urusan bisnis dan juga pribadi, yang mana di sini disampaikan oleh Martin menguraikan dua asumsi yang terkait dengan gagasan entitas akuntansi, yaitu untuk yang pertama ada pemisahan. Pemisahan ini untuk tujuan akuntansi perusahaan adalah terpisah dari pemilik. Lalu yang kedua adalah dari sudut pandang, prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Di sini, meski teori entitas secara khusus cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukungnya percaya bahwa teori ini dapat diterapkan pada organisasi milik perseorangan, persekutuan, bahkan nirlaba apabila akun dan transaksinya ini diklasifikasikan dan juga dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai sebuah unit operasi. Lalu yang kedua, prinsip dan prosedur akuntansi tidak dirumuskan dalam hal kepentingan tunggal seperti pada organisasi milik perseorangan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa teori proprietary atau teori entitas ini tidak berfokus pada pemilik perusahaan yang sifatnya tunggal, namun dia lebih memfokuskan pada mitra, pemilik mitra atau perusahaan yang sifatnya ini milik dua sekutu seperti itu. Lalu di sini ada Patton menyatakan untuk setiap perusahaan bisnis, ini adalah bisnis dengan sejarah keuangan, di mana petugas pembukuan dan akuntannya sedang mencoba mencatat dan juga menganalisis. Buku dan akun merupakan catatan bisnis, laporan periodik operasi, dan juga posisi keuangan merupakan laporan bisnis. Sebentar ya teman-teman, kita break azan dulu.
Baik, teman-teman, saya lanjutkan kembali. Lalu di sini juga disampaikan bahwa entitas bukanlah seseorang dan tidak dapat bertindak dengan sendirinya. Ia adalah sebuah institusi, walaupun demikian, ia merupakan suatu hal yang sangat nyata, menurut Patton. Keberadaannya nyata dan juga terukur, bahkan memiliki kepribadian sendiri. Bagi sebuah perusahaan, sekali modal sahamnya diterbitkan, kehidupan perusahaan tidak bergantung pada kehidupan pemegang sahamnya. Lalu dari sudut pandang akuntansi, entitas setiap area kepentingan ekonomi yang keberadaannya terpisah dari pemiliknya atau entitas sebagai unit yang independen. Jadi sebenarnya entitas ini sah-sah saja dalam teori akuntansi, namun dalam akuntansi juga dikatakan bahwa entitas ini merupakan suatu entitas yang mana unitnya ini sifatnya independen. Lalu dalam sudut pandang ini juga tujuan akuntansi bisa jadi hanya untuk stewardship atau akuntabilitas, yang mana interpretasinya ini akan lebih memandang entitas seperti berbisnis untuk dirinya sendiri dan juga tertarik pada kelangsungan hidupnya sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa entitas ini sifatnya ini perseorangan atau pribadi, atau dia membuat perusahaan ini hanya untuk kepentingan ataupun kelangsungan hidupnya sendiri. Bukan untuk misalkan untuk mempekerjakan karyawan, atau bukan untuk menambah relasi, mungkin menambah relasi, namun lebih utamanya itu manfaatnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Lalu next kita akan masuk ke teori MTT ini. Ada 2 poin penting dalam teori entiti ini, yang mana ketidakcukupan dalam teori kepemilikan menyebabkan teori entitas, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kekurangan-kekurangan ataupun yang mungkin belum dibahas pada teori proprietary ini, maka muncullah teori entitas sebagai wajah baru ataupun wadah baru untuk bisa kita mengupgrade lagi ataupun kita menambah lagi nih, kira-kira dalam teori proprietary ini apa sih yang kurang dan akan dibahas pada teori entitas ini sebagai dan muncullah teori yang baru. Lalu teori entity ini diformulasikan untuk mengatasi status hukum yang terpisah dari perusahaan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa teori proprietary ini tidak fokusnya ini hanya untuk perusahaan yang miliknya mitra atau dua sekutu, namun pada teori entity ini kita bisa mengatasi status hukum yang suatu jenis usahanya ini terpisah dari pemilik, maka kita bisa menggunakan teori entity. Seperti itu. Di sini juga disampaikan, meskipun kedua versi fokus kepada unit independen, pandangan tradisional mengatakan bahwa pemilik entitas sebagai rekan bisnis, pandangan yang lebih baru pemilik orang luar, keduanya membuat muatan informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, yang mana telah ditekankan dalam beberapa tahun terakhir dan dapat dicerna dengan mudah. Lalu dalam teori ini juga, fokus persamaan akuntansinya adalah aset dan ekuitas. Kekayaan bersih pemilik tidak menjadi konsep yang berarti karena entitaslah yang menjadi pusat perhatian, lalu pemilik dan kreditor hanya dipandang secara sederhana sebagai pemilik ekuitas, penyediaan dana, dan persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas. Di sini neraca menggambarkan aset entitas, di mana Patton merujuknya sebagai penyajian kembali laporan langsung mengenai nilai entitas. Dan ekuitas ia sebut sebagai ungkapan yang tidak langsung dari total yang sama. Aset merupakan milik perusahaan dan liabilitas merupakan kewajiban perusahaan, bukan pemilik. Setelah menerima dana dari pemilik ekuitas, perusahaan menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk aset. Lalu untuk aset-aset non-moneter nilainya sebesar harga pembelian aslinya. Sayangnya, akuntabilitas tidak memandang perlu pelacakan nilai asli investasinya berapa, karena pemilik ekuitas juga tertarik terhadap perubahan nilai investasi mereka. Current value advocates atau nilai pendukung saat ini menunjukkan teori entitas yang berasumsi bahwa investor tidak begitu dekat dengan bisnis untuk membuat sendiri penyesuaian nilainya.
Sehingga akuntabilitas menyeratkan bahwa penyesuaian tersebut, yaitu perubahan nilai, harus dilaporkan dan dapat dikatakan entitas perlu mengetahui nilai kini asetnya untuk membuat keputusan yang tepat. Lalu dalam teori entity ini juga perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan identitasnya sendiri karena adanya pemisahan pemilik dan juga pengelola. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk kita bisa mengakui aset ataupun mengakui bahwa perusahaan tersebut adalah milik saya, kita harus memenuhi kewajiban ataupun membuat laporan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pengelola adalah pengelola itu yang mempunyai hak atas perusahaan atau dia yang mempunyai hak lebih atas kelola dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu dalam poin 2 ini akuntansi memandang entitas sebagai unit operasi. Akuntansi memandang entitas sebagai unit operasi bahwa entitas perusahaan ini atau dalam teori entity ini entitas dikatakan sebagai unit operasi, unit yang hanya beroperasi untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun operasi-operasi tertentu saja. Makanya tidak banyak yang melakukan pemindahan status hukum seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam teori entity. Lalu yang ketiga ada prinsip dan juga prosedur akuntansi yang tidak dirumuskan dalam kaitannya dengan kepentingan kepemilikan. Prinsip dan juga prosedur akuntansi ini tidak dirumuskan dalam kepentingan pemilik atau dalam teori proprietary tadi. Lalu dapat diterapkan dalam kepemilikan, kemitraan, dan juga organisasi nirlaba seperti yang sudah saya katakan tadi. Next, kita akan membahas mengenai tujuan akuntansi dapat berupa penata layanan atau akuntabilitas, yang mana terdapat 4 poin, entitas yang dilihat sebagai bisnis untuk dirinya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, saya lanjutkan. Lalu untuk poin yang kedua, tertarik pada kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi dengan adanya teori entity ini mungkin suatu pemilik atau suatu entitas ini hanya tertarik pada kelangsungan hidupnya sendiri dan membuatlah suatu perusahaan yang sifatnya perseorangan ataupun pribadi. Dan yang ketiga, melihat pemilik sebagai orang luar, tepat melapor kepada pemilik untuk memenuhi persyaratan hukum dan juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Menjaga hubungan baik dengan si orang hukumnya ataupun si orang pemilik agar apabila nantinya terjadi suatu masalah ini bisa diselesaikan secara bersama-sama ataupun tidak dapat merugikan pihak manapun. Dan di sini juga ada yang mengatakan bahwa aset dan beban, maksud saya aset dan beban sifatnya ini sama, yang mana keduanya menyediakan jasa, namun ada juga yang mempertanyakan apakah jasa tersebut langsung habis atau disisakan untuk penggunaan di masa depan. Karakteristik dasar pendapatan adalah menghasilkan lebih banyak aset, sedangkan beban pada akhirnya mengurangi aset. Seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, bahwa dalam akuntansi di semester 1, bahwa untuk pendapatan ini sifatnya menambah. Untuk pendapatan ini sifatnya menambah aset, sedangkan untuk beban ini sifatnya mengurangi aset. Dengan demikian, teori akuntansi mestinya menjelaskan konsep pendapatan dan juga beban dalam hal perubahan aset perusahaan, bukan meningkat atau menurunkan ekuitas milik pemegang saham. Laba bersih terutang pada perusahaan. Jika demikian, mengapa laba bersih tersebut ditutup ke saldo laba seolah-olah milik pemegang saham?
Patton dan Littleton berpendapat bahwa pemegang saham memiliki klaim residu kontraktual atas aset, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa laba bersih ditempatkan pada laba ditahan, sementara interpretasi yang lebih baru yaitu akun laba ditahan dan ekuitas perusahaan atau investasi dalam dirinya sendiri. Pembayaran untuk penggunaan uang merupakan beban atau karena kreditor maupun pemegang saham dianggap sebagai pihak eksternal. Sehingga beban bunga, dividen, maupun pajak pendapatan merupakan beban bisnis karena sifatnya mengurangi nilai ekuitas milik entitas itu sendiri. Lalu next kita masuk ke teori teori entity memfokuskan pada 5 hal, yaitu fokus pada aset, yang mana tadi bahwa aset apabila kita ingin menambah aset, maka kita harus menambah pendapatan suatu perusahaan kita ataupun pendapatan bisnis kita setiap tahunnya, atau misalkan ada perusahaan yang ingin menambah pendapatannya per 3 bulan ataupun per 6 bulan. Lalu aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas. Entitas adalah jenis perusahaan atau entitas dari perusahaan tersebut atau anak perusahaan tersebut. Lalu kewajiban adalah kewajiban entitas, seperti yang sudah disampaikan pada P sama dengan A dikurang L tadi, bahwa dalam teori kepemilikan aset dan kewajiban merupakan milik entitas, bukan pemilik, sehingga kewajiban tersebut harus ditaati ataupun harus ditepati oleh si pemilik entitas. Dan yang keempat, laba meningkatkan aset bersih dan juga diperoleh dari entitas. Laba ataupun keuntungan ataupun gain dari perusahaan tersebut mampu meningkatkan aset bersih atau pendapatan bersih suatu perusahaan, dan biasanya hal ini itu diperoleh karena adanya entitas perusahaan tersebut. Lalu untuk yang poin terakhir ini, pemilik hanya memiliki klaim residual atas aset bersih entitas. Jadi si pemilik perusahaan ini dia tidak bisa sembarangan mengklaim milik entitas tersebut, karena hal tersebut sudah pasti ataupun sudah jelas-jelas ada klaim residualnya, seperti itu. Lalu next, untuk materi yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh Saudari Janet. Kepada Saudari Janet, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menjelaskan mengenai entity theory. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasannya. Ya, masih mengenai entity theory. Baik, entity theory ini sendiri kesimpulannya bahwa teori kepemilikan maupun teori entitas keduanya masih berpengaruh dalam praktik-praktiknya. Teori akuntansi konvensional berdasarkan pada konsep entitas. Nah, selain konsep entitas dan juga ada laporan keuangan yang mencerminkannya, di mana laporan keuangan ini mencerminkan pandangan entitas yang fokusnya kepada dividen dan earning per share. Perusahaan biasanya memperdagangkan sahamnya sendiri yang menunjukkan pasar menerima bahwa mereka adalah entitas yang terpisah. Meski demikian, pandangan kepemilikan juga berpengaruh, misalnya berdasarkan konsep kepemilikan ini. Nah, itu yang berpengaruh adalah beban bunga yang dianggap sebagai expense dan dividen. Yang kedua ada dividen yang dianggap sebagai pembagian keuntungan atau distribusi keuntungan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa baik kedua teori ini, kepemilikan dan entitas yang berpengaruh pada praktik, itu entitas berpengaruh atau didasarkan pada teori konvensional yang berpengaruh pada laporan keuangan yang fokusnya pada dividen dan earning per share tadi, sedangkan untuk teori kepemilikan dia bersumber atau berdasar kepada beban bunga yang dianggap sebagai expense dan dividen, yang mana di sini sebagai pembagian keuntungan. Slide selanjutnya.
Nah, di sini akan dibahas mengenai liabilities definement atau definisi kewajiban. Slide selanjutnya. Liabilitas sendiri merupakan kewajiban pada saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan dari sumber daya perusahaan dalam bentuk penyerahan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, dan menurut IASB Framework par 49B dikatakan di sini bahwa kewajiban adalah hutang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Sehingga dari kedua definisi ini dapat kita katakan bahwa liabilitas berasal dari transaksi masa lalu, yang mana penyelesaiannya diharapkan dapat memberikan penyerahan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, di mana dalam liabilitas ini memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama, adanya kewajiban masa kini yang memerlukan penyelesaian di masa mendatang. Dan yang kedua, adanya hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu yang lain. Slide berikutnya. Oke. Ya, slide berikutnya. Oke. Slide selanjutnya di sini adalah present obligation atau kewajiban masa kini. Definisi dari IASB Framework menyatakan bahwa liabilitas diharapkan dapat menyebabkan terjadinya outflow dari manfaat ekonomi. Definisi ini berfokus pada future event dalam artian pengorbanan sebenarnya belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasari hal ini adalah obligasi yang telah ada hubungannya dengan pengorbanan di masa depan. Sebagai contoh, utang dagang atau current obligation yang muncul dari provisi jasa pihak lain. Dalam paragraf 62 di IASB Framework diakui bahwa settlement dari obligasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembagian kas, transfer aset selain kas, ada provisi jasa, penggantian obligasi dengan obligasi lain, ada konversi obligasi menjadi ekuitas, ataupun adanya kreditor yang melepaskan obligasi yang bersangkutan. Dalam berbagai metode penyelesaian obligasi, hanya dua cara yang disebutkan di awal tadi, yaitu pembayaran kas dan transfer aset selain kas itu, yang tentunya terlibat terhadap outflow aset. Sebagai contoh, utang dagang akan diselesaikan oleh pembayaran kas atau outflow aset, sedangkan kewajiban untuk unearned revenue atau pendapatan dibayar di awal. Yang akan keduanya ini akan diselesaikan dengan provisi barang ataupun jasa. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini akan kita bahas mengenai past transaction atau transaksi masa lalu. Nah, biasanya hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban. Peristiwa masa depan tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara konseptual, termasuk dalam hal semisal perusahaan yang memesan barang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada hutang selama barang belum diterima. Maka peristiwa masa lalu yang dimaksud tentu bukanlah saat pemesanan barang, namun melainkan pada saat penerimaan barang. Nah, sebuah contoh lain yang dapat kita gunakan adalah untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar mengenai kewajiban masa kini dan peristiwa masa lalu. Nah, yang selanjutnya akan dibahas mengenai liability recognition atau pengakuan kewajiban. Nah,
Akuntan biasanya membutuhkan suatu peraturan untuk menentukan pengakuan kewajiban. Jenis peraturan yang ditetapkan di masa lalu mirip dengan yang diterapkan dalam pengakuan aset, yaitu ada 4. Yang pertama, kriteria pertama yaitu berdasarkan pada hukum. Kriteria kedua, adanya penentuan substansi ekonomi. Kriteria ketiga yaitu dapat diukur nilainya, dan kriteria keempat ada penggunaan prinsip konservatisme. Slide selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas di sini ada kriteria pertama. Yaitu di kriteria pertama, jika ada klaim yang memiliki kekuatan secara hukum, ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban terjadi. Maaf. Ya, saya ulangi, maaf. Untuk kriteria pertama, jika ada klaim yang memiliki kekuatan secara hukum, ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban dapat terjadi, meskipun kewajiban ini adil ataupun konstruksif dianut dalam definisi kewajiban. Sebagian besar kewajiban ditentukan atas dasar apakah ada kewajiban yang mengklaim hukum terhadap entitas untuk memenuhinya. Kewajiban untuk pemulihan operasi penambangan adalah kewajiban hukum jika hukum mensyaratkan pemulihan, tetapi juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang adil. Untuk kriteria yang kedua yaitu tadi adanya penentuan substansi ekonomi. Untuk kriteria kedua ini mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi, apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi, seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban bagi pengguna dalam neraca, itu yang dapat dipertanyakan. Pemegang saham dan investor biasanya khawatir tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubungan dengan penyelesaian klaim ganti rugi, sedangkan karyawan biasanya akan khawatir terhadap keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim masa depan mereka. Yang selanjutnya, untuk kriteria ketiga mengenai dapat diukur nilainya. Nah, kriteria ketiga ini yang berkaitan dengan menentukan nilai kewajiban. Untuk beberapa kewajiban, nilai diwakili oleh harga kontrak, seperti jumlah uang yang harus dibayar untuk barang dan jasa yang diterima. Nilai kewajiban mungkin berbeda dengan jumlah nominalnya. Misalnya nih, jika kewajiban melibatkan jangka waktu yang lebih dari 12 bulan, harus dipertimbangkan nilai waktu dari uang. Sehingga perhitungan dari nilai kewajiban akan didasarkan pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, bukan dari jumlah nominalnya. Untuk kriteria keempat yaitu ada penggunaan prinsip konservatisme. Untuk kriteria keempat ini terkait prinsip konservatisme bahwa lebih baik mencatat kewajiban terlebih dini dibanding dari aset, sehingga timbulnya kesan bahwa lebih aman memiliki keadaan aset understate daripada liabilities understate. Masalah yang kemudian muncul adalah sampai sejauh mana perusahaan dapat bersikap konservatif. Dengan konservatisme yang berlebihan akan mengakibatkan laporan keuangan yang menjadi bias, sementara pengambilan keputusan tentu memerlukan informasi yang netral dalam pengambilan keputusan. Nah, kewajiban yang akan diakui dalam neraca akan diakui apabila besar kemungkinan
bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini dan jumlah di masa penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur secara andal. Nah, itu merupakan penjelasan dari 4 kriteria tadi. Untuk slide selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dibahas mengenai IASB Framework. IASB Framework sendiri atau kerangka IASB memberikan panduan dalam kaitannya dengan pengakuan elemen neraca dan laporan laba rugi, yang mana dinyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen harus diakui jika yang pertama, kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan yang kedua, item ini atau item tersebut memiliki biaya yang mana biaya atau nilai yang dapat diukur dalam keadaan kendala. Nah, apa sih maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah suatu kewajiban diakui dalam neraca ketika kemungkinan besar tersebut mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi, yang mana diakibatkan dari penyelesaian kewajiban masa kini dan jumlah di dana penyelesaian, yang mana ini akan berlangsung dan dapat diukur dengan andal. Oleh karena itu, masalah-masalah penting yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan kewajiban, yaitu di sini kan 2 poin tadi, itu maksudnya kemungkinan besar harus keluar dari manfaat ekonomi, dan yang kedua adanya reliabilitas pengakuan. Dalam prakteknya tentu saja mungkin sulit untuk menerapkan kriteria tersebut. Misalnya, apa sih maksud dari kemungkinan ini? Atau bisa dikatakan bahwa itu berarti semakin besar kemungkinan daripada lebih kecil kemungkinannya. Namun perbedaan individu dalam perkiraan probabilitas dari suatu peristiwa bisa saja atau dapat bervariasi, menyebabkan inkonsistensi dalam pengukuran. Kerangka menyatakan bahwa pengukuran yang dapat diandalkan adalah bebas dari kesalahan material dan bias. Lebih lanjut, bahwa item diukur sehingga dapat menunjukkan dengan tepat apa yang dimaksudkan. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya masih mengenai IASB Framework. Di sini kerangka kerja menyatakan secara spesifik bahwa kewajiban tidak dapat diakui, jika mereka tidak dapat diukur secara handal. Nah, jadi dari IASB Framework ini menyatakan bahwa kewajiban itu tidak dapat diakui jika tidak diukur atau tidak dapat diukur secara handal. Salah satu contoh adalah tindakan hukum. Jika kerusakan yang akan dibayar tidak dapat diestimasi dengan andal, maka item tidak dapat diakui sebagai kewajiban. Slide selanjutnya. Oke. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai liability measurement atau pengukuran liabilitas. Nah, di dalam IFRS, metode pengukuran liabilitas yang paling umum digunakan adalah biaya historis atau biaya historis yang modifikasi. 2 contoh di mana untuk pengukuran dengan nilai wajar digunakan pada pengukuran awal untuk transaksi liabilitas yang berhubungan dengan IAS 17 List, IAS 39 Recognition and Measurement of Financial Instrument, IFRS 2 Share Based Payment, dari IFRS 3 Business Combination. Nah, di sini maksudnya itu untuk 2 contoh penggunaan
di mana untuk dua contoh penggunaan nilai wajar untuk pengukuran setelah pengukuran awal adalah kewajiban setelah berakhirnya masa kerja seperti pensiun dan provisi jangka panjang Kedua liabilitas ini bersifat jangka panjang yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh nilai waktu uang. Untuk pengukuran fair value yang lebih umum digunakan di sini adalah lease atau sewa, ada financial instrument atau instrumen keuangan, yang ketiga ada share based payment atau pembayaran berbasis saham, dan yang terakhir ada kombinasi bisnis atau business combination. Liabilitas yang berhubungan dengan financialis diakui di awal berdasarkan nilai wajar leasing, yang mana dalam hal ini dapat berupa harga pasar dari properti leasing atau nilai sekarang dari pembayaran leasing jika lebih rendah. Baik, di tahun-tahun berikutnya, kewajiban dapat diukur berdasarkan metode biaya diamortisasi, yaitu maksudnya di sini biaya dari kewajiban pada awal disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Saldo kewajiban adalah berdasarkan metode tingkat bunga efektif amortisasi. Dalam hal sewa pembiayaan, standar yang memberikan panduan yang jelas untuk menentukan nilai kewajiban sewa guna usaha. Namun dalam kasus lain, pengukuran nilai wajar kewajiban hadir dalam beberapa tantangan. Sebagai contoh, bagaimana kita memperkirakan nilai wajar suatu kewajiban yang tidak ada nilai pasar. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada employee benefit pension superannuation plans atau imbalan kerja berupa rencana pensiun. Pada beberapa negara, iuran pensiun ditetapkan oleh atasan yang memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Pengusaha biasanya melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun sendiri adalah suatu badan hukum yang terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun ini mungkin bisa berupa iuran atau non-iuran. Pensiun dapat berupa kontribusi, yaitu melingkupi pekerjaan dan perusahaan yang berkontribusi untuk kontribusi untuk dana pensiun, dan atau yang kedua ada non-kontributori atau hanya pekerja saja yang berkontribusi. Untuk defined benefit fund, jumlah dana yang dibayarkan kepada pekerja setidaknya merupakan sebagian kecil dari gaji rata-rata atau gaji terakhir yang bersangkutan, sedangkan defined contribution atau accumulate benefit fund adalah fund yang jumlah yang dibayarkan kepada pekerja sama seperti jumlah yang telah dikontribusikan sebelumnya. Selanjutnya, dana pensiun ini juga dapat berupa fully funded, partially funded, dan unfunded. Fully funded memiliki kecukupan kas atau investasi yang dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota, sedangkan atau sebaliknya unfunded plans tidak memiliki kas atau investasi untuk menanggung potensi pembayaran kembali seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Di mana maksud dari hal yang saya katakan sebelumnya, dana pensiun itu kan berupa fully funded atau seluruhnya dibiayai. Ada partially funded atau sebagian didanai, dan unfully funded atau tidak didanai
tidak didanai. Maksud dari fully funded ini atau sepenuhnya didanai memiliki kas yang cukup atau investasi untuk memenuhi kewajiban dana untuk anggota. Sedangkan untuk yang tadi yang tidak didanai, plans yang tidak didanai ini ya tidak memiliki uang tunai atau investasi untuk menutupi potensi pembayaran di bawah rencana sejauh yang jumlah diselenggarakan, dipercaya, dan dibayarkan ke dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban berdasarkan program saat mereka jatuh tempo. Dana pensiun ini di sini adalah kekurangan dana. Nah, dana pensiun sendiri yang merupakan badan hukum yang terpisah ini mungkin akan dianggap sebagai dianggap bahwa komitmen tidak didanai. Rencana bukan merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan atasan yang membayar ke dana pensiun, namun bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang adil untuk memenuhi komitmen yang tidak didanai. Dana pensiun dapat dianggap sebagai janji entitas untuk memberikan pensiun terhadap karyawan sebagai imbalan jasa masa lalu dan saat ini. Sehingga manfaat pensiun di sini adalah bentuk kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan dalam pertukaran oleh pelayanan yang dilakukan karyawan yang telah memilih, baik implisit maupun eksplisit. Maupun eksplisit untuk menerima kompensasi yang lebih rendah saat pembayaran pensiun di masa depan. Manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan dan biaya dicatat selama bertahun-tahun merupakan imbalan jasa yang dapat diberikan. Nah, itu merupakan yang pertama dari employee benefit. Bagian pertama dari liability instrument yaitu benefit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Harisandi mengenai provisi dan kontingensi. Terima kasih Janet atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang provisi dan kontingensi. Di sini provisi dan kontingensi terjadi ketika ada batas kabur antara suatu kewajiban di masa sekarang dan kewajiban di masa yang akan datang, yang dicatat di masa yang akan datang. Lalu di PSAK nomor 37 ini mengenai provisi dan kewajiban kontingensi dan aset kontingensi mengakui tumpang tindih definisi yang tercatat di dalam ayat 12 ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena mereka tidak yakin dalam waktu atau jumlah. Nah, untuk membedakan antara masa sekarang dan masa yang akan datang dan potensi atau kontingen kewajiban tidak sesederhana mungkin yang terlihat. Perbedaan ini tergantung tingkat besar pada sifat bahkan di kewajiban serta kejadian yang masa lalu. Nah, provisi dan kewajiban kontingensi muncul di mana terdapat ketidakjelasan antara kewajiban saat ini dan kewajiban masa yang akan mendatang. Di IAS nomor 37 atau AASB 137 tepatnya di paragraf 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai yang pertama itu kewajiban yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan akan terjadi akan terjadi hanya jika terjadi atau tidak terjadinya satu atau beberapa peristiwa di masa yang akan datang yang belum pasti kejadiannya, di mana peristiwa di masa depan tersebut di luar kendali.
di luar kendali dari siapa, yaitu di luar kendali dari entitasnya. Lalu yang kedua itu kewajiban saat ini yang terjadi karena peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena yang pertama itu adanya hal tidak mungkin mengakibatkan arus keluar atau sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu yang kedua itu ada jumlah kewajiban tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Nah, di IAS 37 atau AASB 137 di paragraf 14 menyatakan bahwa kriteria provisi konsisten dengan kriteria framework dalam pengakuan kewajiban, sedangkan kewajiban kontingensi tidak sesuai dengan kriteria pengakuan dari kewajiban. Lalu selanjutnya ada ekuitas pemilik, di mana ekuitas pemilik ini adalah konsep dasar akuntansi yang ketiga pada persamaan akuntansi. Ekuitas tidak memiliki kewajiban penyerahan aset pada pemilik dana. Pemegang saham mempunyai klaim terhadap perusahaan apabila dilikuidasi. Nah, ekuitas itu sendiri adalah merupakan aset bersih entitas dalam perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas pemilik bukan utang untuk mentransfer aset, namun sebagai klaim sisa. Selanjutnya, hal ini tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, definisi aset dan kewajiban yang harus disepakati sebelum definisi ekuitas dapat diselesaikan dan diterapkan dalam arti teoritis atau praktis. Sebagai hasil dari sifat residu, jumlah yang ditampilkan dalam neraca mewakili ekuitas tergantung pada tidak hanya aset dan kewajiban yang diakui, tetapi juga bagaimana mereka diukur. Lalu, ekuitas pemilik tidak berkewajiban untuk melakukan pengendalian aset, namun klaim sisa. Selanjutnya, hal ini tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Ada dua fitur penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik, yaitu yang pertama itu ada hak para pihak, yang kedua itu ada pengaturan substansi ekonomi. Nah, ekuitas pemilik adalah konsep ketiga dari akuntansi yang ada di dalam persamaan akuntansi. Ekuitas merupakan aktiva bersih atau aktiva yang dikurangi dengan kewajiban dari entitasnya tersebut. Dengan demikian, pemilik ekuitas atau usaha akan mengklaim aktiva bersih entitas yang tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya. Hal ini mewakili kepentingan pemilik modal dalam perusahaan. Ekuitas pemilik atau bunga sisa adalah semua klaim aktiva bersih entitas. Kerangka konseptual mendefinisikan ekuitas di dalam ayat 49C sebagai berikut. Isinya, ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas pemilik tidak berkewajiban untuk melakukan pengalihan aset, namun klaim sisa. Selanjutnya, hal ini tidak dapat didefinisikan secara terpisah
dari aktiva dan kewajiban. Nah, dua fitur pentingnya itu merupakan hak para pihak dan pengaturan substansi ekonomi. Hak hukum merupakan pertimbangan yang sangat penting, namun mereka tidak boleh menjadi dasar satu-satunya perbedaan antara kreditur dan pemiliknya. Secara keseluruhan, definisi kewajiban termaksud kewajiban konstruktif dan adil serta kewajiban hukum. Alasan lain adalah bahwa fokus sudut pandang hukum terlalu sempit untuk digunakan dalam mencapai tujuan akuntansi sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Kita akan memaparkan dari dua fitur penting yang dapat membedakan kita antara kewajiban dan ekuitas pemiliknya itu sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang hak dari para pihak tersebut. Kreditor memiliki hak-hak yang ada dua hak penting. Yang pertama itu penyelesaian terhadap klaim mereka dengan tanggal tertentu melalui pengalihan aset atau barang dan jasa. Yang kedua itu prioritas dari pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam likuidasi. Klaim kreditur terbatas pada jumlah tertentu yang memungkinkan berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan persyaratan dari perjanjiannya tersebut. Sebaliknya, pemilik memiliki kepentingan sisa saja. Walaupun dengan pengaturan kontrak yang berbeda dari pihak yang mungkin memiliki prioritas berbeda dalam pengembalian modal. Aspek lain dari hak kreditur dan pemilik berkaitan dengan penggunaan asetnya atau operasi bisnisnya. Kreditor tidak memiliki hak untuk menggunakan aset dari perusahaan lain selain yang dirinci di dalam kontrak, kecuali secara tidak langsung dalam beberapa kasusnya, mereka tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan dalam operasi bisnis. Dalam cara yang terbatas, dengan kontrak, mereka mungkin mengganggu operasi dalam mensyaratkan bahwa saldo laba dibatasi atau bahwa aset yang diberikan tidak akan dijual tanpa persetujuan mereka. Di sisi lain, pemilik mempunyai hak atau wewenang untuk menjalankan usahanya sendiri. Lalu untuk substansi ekonomi di sini baik kewajiban dan entitas pemilik mewakili klaim terhadap entitasnya. Semua pengadu terhadap ekuitas menanggung resiko kerugian, tetapi karena klaim sebelumnya, resiko kreditur lebih rendah dari pemiliknya. Pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan. Mereka membawa beban resiko dalam bisnis. Dalam setiap perusahaan, tingkat resiko kreditur dan pemilik tergantung pada hak-hak mereka masing-masing. Dengan demikian, perbedaan utama antara hak kreditur dan pemiliknya adalah bahwa kreditur memiliki hak untuk penyelesaian, sedangkan pemilik memiliki hak untuk partisipasi dalam keuntungan atau residual. Perbedaan ini mencerminkan resiko ekonomi dan fitur pengembalian dua jenis klaim, yaitu kreditur menanggung resiko lebih kecil dan mendapatkan imbalan yang relatif tetap. Imbalannya itu berupa bunga dan pelunasan pokok, sedangkan pemilik menanggung resiko yang lebih besar dan karenanya mendapatkan imbalan variatif dan sering lebih tinggi imbalannya. Pemilik atau representasi mereka memiliki kontrol atas akuisisi, komposisi, penggunaan, dan pelepasan aset perusahaan. Mereka memiliki kontrol operasi dan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis dan untuk kelangsungan hidup dan profitabilitasnya. Secara umum, pemilik perusahaan
atau pemegang saham mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab dan kontrol kepada direksi dan manajer. Selanjutnya kita masuk ke konsep modal. Di sini framework mengakui bahwa perusahaan mempertahankan keuntungan modal dasar atau tidak merupakan sebuah fungsi, bukan hanya sebagai definisi ekuitas, sebagai hak residual suatu entitas, melainkan juga konsep of capital. Tujuan lain dari capital maintenance adalah melindungi kreditur dengan menyediakan bantalan atau penyangga. Sini akuntansi modal dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contohnya di Inggris dan Australia, hukum terkait perusahaan termaksud undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi untuk modal. Yang terpenting adalah kebutuhan dari pemeliharaan modal yang menuntut bahwa perusahaan mempertahankan secara utuh modal awal mereka. Framework atau kerangka konseptual mengakui bahwa baik perusahaan mempertahankan atau tidak modal awal mereka tidak hanya merupakan fungsi dari definisi ekuitas sebagai suatu kepentingan sisa dalam suatu entitas, tetapi juga konsep modal. Modal dapat dikonseptualisasikan sebagai uang yang diinvestasikan atau investasi daya beli, atau modal keuangan, atau sebagai kapasitas produktif dari entitas atau modal fisik. Lalu modal juga dapat diukur dengan satuan dolar atau skala daya beli. Berbagai kombinasi dari konsep modal dan skala pengukuran digunakan dalam berbagai model yang berbeda yang menghasilkan ukuran yang berbeda dari modal dalam keadaan yang identik. Lalu di sini tertera tujuan lain persyaratan perawatan modal adalah untuk melindungi kreditur dengan memberikan sebuah bantalan atau buffer. Misalnya, suatu entitas memiliki modal resmi tidak lebih besar dari $10.000 USD. Jika jumlah aktifanya adalah 100.000 USD, ini berarti bahwa jumlah kewajibannya itu 90.000 USD. Karena $100 kita kurangi dengan $10.000, jadi hasilnya itu $90 untuk jumlah kewajibannya sendiri. Nah, jika entitas itu harus dilikuidasi dan nilai aktiva yang tercatat hanya $80, akan cukup untuk membayar kreditur. Hal ini dimungkinkan karena ada yang modal sebesar $10.000. Tanpa itu, kreditur tidak akan dibayar lunas. Modal bukan jaminan untuk perlindungan kreditur, tetapi dapat menawarkan beberapa keamanan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dalam ekuitas pemilik. Pemisah antara kontribut dan earning capital berguna bagi para akuntan. Kontribut kapital merupakan modal yang diserahkan secara langsung oleh pemilik untuk keberhasilan suatu perusahaannya. Sedangkan earning capital adalah modal yang berasal dari profit, didapatkan oleh perusahaan seiring dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaannya tersebut. Di tahun 1950, sebuah komite khusus dari American Accounting Associate menjelaskan bahwa alokasi modal semestinya berasal dari 3 jenis. Yang pertama itu dirancang untuk menjelaskan kebijakan
manajerial tentang reinvestasi laba. Yang kedua, dimaksudkan untuk membatasi dividen sebagaimana disyaratkan oleh hukum atau kontrak. Lalu yang ketiga itu mereka yang menyediakan antisipasi dari kerugian. Komite juga menyatakan jenis pertama tidak efektif untuk mencapai tujuan dan akan menjadi lebih baik apabila dijelaskan dalam bentuk narasi di tempat lain. Lalu untuk kedua, diyakini catatan ke rekening akan lebih baik pada suatu pengalokasian. Lalu yang ketiga itu, untuk jenis yang ketiga, komite merasa apropriasi tidak perlu dan sering menyesatkan catatan. Komite ini menekankan bahwa alokasi tidak boleh mempengaruhi penentuan dari keuangan. Lalu tantangan untuk pembuatan standar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perbedaan antara hutang dan ekuitas, lalu yang kedua itu penyelesaian hutang, dan yang ketiga itu saham bagi karyawan. Untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke perbedaan hutang dan ekuitas. Modal dikeluarkan untuk membentuk bagian dari investor dan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban. Hutang mempunyai tingkat resiko yang rendah karena besarnya sudah dipastikan, sedangkan modal mempunyai tingkat resiko yang tinggi karena belum pasti. Besaran imbalan tergantung pada suatu kinerja perusahaan. Selain itu, modal mempunyai hak suara. Hak diberikan setelah pelunasan hutang, sedangkan hutang tidak ada hak suara. Hutang harus dilunasi dulu sebelum memberi hak kepada pemiliknya. Sedangkan berdasarkan kriteria definisi dan pengakuan yang dibahas di bab ini sebelumnya, kita setuju bahwa saham yang dikeluarkan untuk membentuk bagian investor dari ekuitas dan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban. Namun, pertanyaan diajukan tentang hybrid instrumen yang memiliki karakteristik dari konsep hutang dan ekuitas. Sebagai contohnya, saham preferen secara tradisional dianggap sebagai modal, dan karena itu sebagian dari ekuitas pemilik. Tetapi keduanya memiliki karakteristik dan juga menyelaraskan mereka dengan kewajiban seperti tagihan kewajiban jangka panjang, mungkin tidak berpartisipasi dalam dividen lain pada tingkat tertentu, dan memiliki prioritas atas saham biasa dalam pengembalian modal, dan umumnya tidak memiliki hak suara. Meskipun disebut saham, kemungkinan bahwa mereka kadang-kadang memenuhi definisi kewajiban dan harus diklasifikasikan menjadi kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas memiliki efek di luar neraca sejak klasifikasi dalam menentukan apakah bunga, dividen, kerugian, atau keuntungan yang berhubungan dengan instrumen yang diakui sebagai pendapatan atau beban dalam menghitung laba bersih, atau apakah mereka diperlakukan sebagai distribusi dari keuntungan yang dihitung. Distribusi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen dari instrumen keuangan yang merupakan kewajiban diakui sebagai pendapatan atau beban. Sebaliknya, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diperlakukan sebagai pengembalian keuntungan setelah saham dihitung. Tujuan membedakan antara pemilik modal dan kewajiban adalah untuk meningkatkan manfaat informasi bagi pengambilan keputusan.
Lalu di sini ada pertanyaan menarik yang diajukan tentang bagaimana investor melihat efek hybrid yang disebut menggabungkan kedua fitur hutang dan ekuitas seperti catatan konversi, penebusan saham preferen, dan hutang subordinasi. IASB menginginkan perbedaan yang lebih baik antara instrumen ekuitas dan non-ekuitas. Tingkat awalnya adalah gagasan bahwa instrumen abadi adalah modal. Selain itu, instrumen yang dipertukarkan sesuai dengan pemilihan penerbit akan ekuitas. Sebaliknya, kewajiban adalah wajib diuangkan pada tanggal tertentu atau tanggal saat terjadinya. Untuk selanjutnya itu ada penyelesaian utang. Penyelesaian utang ini jika kita berhutang 5 kali angsuran, sudah dilunasi 2 kali, kemudian perusahaan mengalami likuiditas, maka hutang-hutang perusahaan dianggap lunas dengan adanya perjanjian muncul hutang baru. Jadi di sini hutang mungkin diselesaikan dengan cara lain selain dengan pembayaran langsung atau jasa kepada kreditur. Situasi ini berhubungan dengan yang disebut dengan set off dan penyelesaian utang atau pelunasan utang atau substansi peniadaan. Hal ini berkemungkinan bahwa debitur menghapus hutangnya dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau kewajiban hanya jika entitas memiliki hak kekuatan hukum tetap saat terdapat jumlah yang diakui dan dimaksud baik untuk menyelesaikan secara bersih, atau yang kedua itu merealisasikan aktiva dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan. Misalnya sebuah perusahaan A memiliki hutang obligasi senilai 10 juta dolar dijual awalnya setara dengan tingkat bunga yang diterapkan sebesar 8% dan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 tahun. Saat ini karena suku bunga yang lebih tinggi, nilai pasar obligasi lebih rendah dari nilai jatuh tempo mereka. Semua perusahaan akan membeli obligasi pemerintah dengan nilai nominal sebesar 10 juta US dollar, suku bunga yang ditetapkan sebesar 8%, dan jangka waktunya 10 tahun untuk 7,5 juta US dollar. Hal ini akan ditetapkan dalam sebuah kepercayaan yang tidak dapat dibatalkan untuk tujuan melunasi hutang obligasi perusahaan. Nah, untuk keuntungan bagi perusahaannya itu sendiri, yaitu hutang dihapus dan oleh karena itu, utang perusahaan terhadap ekuitas meningkat. Lalu laba tahun berjalan meningkat dengan jumlah keuntungan yang untuk keperluan pajaknya, keuntungan tersebut tidak diakui karena perusahaan masih secara hukum diwajibkan untuk membayar obligasinya. Lalu yang kedua itu, keuntungan bagi perusahaannya itu untuk tujuan pajak, bunga dari obligasi pemerintahan akan diperhitungkan dengan beban bunga obligasi perusahaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pencabutan izin perusahaan untuk mengelola sisi kewajiban dalam neraca karena adanya surat berharga pada sisi aktiva. Lalu selanjutnya saham bagi karyawan atau saham karyawan berdasarkan pembayaran sahamnya. Saham bagi karyawan ini merupakan hak yang diberikan kepada pegawainya dalam bentuk saham.
Hal tersebut merupakan bagian dari kepemilikan saham dari perusahaan. IASB telah memutuskan untuk memberlakukan saham berdasarkan pembayaran sebagai beban. Berdasarkan IFRS 2 atau ASB 2, pembayaran saham membedakan antara pembayaran saham yang diselesaikan berbasis kas dan mereka yang diselesaikan dengan berbasis ekuitas. Ketika barang dan jasa diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham, entitas mencatat kejadian ketika barang atau jasa tersebut diterima. Jika barang dan jasa itu diterima dalam transaksi pembayaran dan transaksi pembayaran diselesaikan dalam basis saham, sisi kredit adalah ekuitas pemilik. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi yang akan diselesaikan secara tunai, sisi kredit yang sesuai adalah kewajibannya. Untuk pembahasan yang terakhir itu adalah isu for auditor atau masalah dari audit. Kelengkapan kewajiban yang diakui pada neraca dan pengungkapan catatan tentang kontingensi dan kewajiban lain merupakan isu utama bagi para auditor. Mereka diwajibkan untuk mengumpulkan semua bukti hutang, akrual, dan kewajiban lain mencakup semua jumlah yang terhutang oleh entitas kepada pihak lain. Auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan penyimpanan waktu, di mana kewajiban yang timbul sebelum akhir periode. Keuangan tidak dicatat oleh entitas sampai dimulainya periode akuntansi baru. Tes cut-off ini dirancang untuk mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Di samping itu, auditor perlu menguji apakah kewajiban dicatat sebesar nilai yang tepat. Penyembunyian oleh manajer dari kewajiban entitas seperti kewajiban kontingensi, jaminan pinjaman, dan komitmen sehubungan dengan perjanjian kontraktual berbagai kewajiban menciptakan kesan solvabilitas yang lebih besar bagi perusahaan tersebut. Dalam kasus yang ekstrim seperti penyembunyian, berarti bahwa hal tersebut tidak pantas untuk laporan keuangan yang akan disiapkan secara langsung. Dan secara otomatis auditor tersebut akan gagal untuk memenuhi syarat opini audit. Audit standar ASA nomor 570 mengharuskan auditor untuk secara khusus mempertimbangkan apakah penggunaan manajemen terhadap asuransi kelangsungan usaha sesuai, dan jika ada keraguan, apakah keadaan yang relevan tidak diungkapkan dengan benar. Jika auditor menyimpulkan bahwa entitas tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan dari usahanya, auditor akan mengeluarkan pendapat yang merugikan jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usahanya. Lalu di sini ada summarize. Ada dua teori untuk bersaing yang membantu menjelaskan praktek akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori ekuitas. Entitas. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan teori kepemilikan memusatkan perhatiannya pada pemilik. Dengan ini, semua konsep, prosedur, dan aturan-aturan akuntansi semua dilihat dari sudut pandang pemilik. Lain halnya dengan teori entitas, di mana teori entitas melibatkan bisnis sebagai entitas terpisah dari pemilik dan akuntansi mencatat transaksi dari entitas tersebut. Lalu ada definisi kewajiban dan ekuitas. Ada kriteria pengakuan untuk kewajiban dan ekuitasnya.
serta ada berbagai praktik pengukuran yang dilakukan dalam kaitannya dengan kewajiban dan ekuitas, yaitu tadi yang sudah dijelaskan, ada imbalan kerja seperti rencana pensiun dan provisi dan kontingensi. Lalu ada masalah yang menantang bagi pembuat standar dan auditor. Lalu di sini ada key terms and concept-nya. Tadi sudah dijelaskan juga. Ada definisi dari liabilitas, ada owner equity, ada entity teori, ada definisi dari semuanya. Tadi sudah dijelaskan. Konsep laba, ada penjelasan tentang transaksi sebelumnya, obligasi masa sekarang. Di sini liabilitas itu merupakan kewajiban saat ini yang berasal dari sebuah transaksi yang lalu penyelesaiannya diharapkan dari sumber daya perusahaan dalam bentuk penyerahan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Lalu ada konsep laba, yaitu aliran masuk aset yang disebabkan adanya transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaannya. Ada teori entitas yang muncul untuk mengatasi kelemahan dari teori kepemilikan. Lalu ada ekuitas pemilik, ada hak pemegang saham, ada substansi ekonomi, ada konsep modal. Lalu tadi kita juga membahas tentang tantangan untuk pembuatan standar yang terbagi menjadi 3, yaitu utang dan ekuitas, lalu ada penyelesaian terhadap utang dan saham bagi karyawan, saham yang didapatkan oleh karyawannya. Lalu ada masalah bagi auditor dalam melaksanakan sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali ke Alia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu 2 minggu ke depan, karena untuk 2 minggu terakhir besok kami akan mengadakan UTS, jadi next kita akan bertemu lagi di chapter 9 dan chapter-chapter lainnya. Kami dari kelompok 3 izin pamit dan undur diri. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.